Markas Besar TNI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pembahasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksda Kresno Buntoro kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada akhir April lalu di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Beberapa poin yang diusulkan untuk revisi adalah penempatan prajurit aktif yang dapat menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga, penempatan TNI di bawah Presiden, penghentian dan pengangkatan Panglima, penempatan Wakil Panglima dan penambahan usia pensiun prajurit hingga 60 tahun. Terkait prajurit aktif yang dapat menduduki jabatan sipil pada pasal 47 ayat 2, sebenarnya dalam UU tersebut sebelumnya sudah tertuang prajurit TNI aktif dapat menduduki 10 jabatan sipil di kementerian dan lembaga. Namun pada UU yang direvisi, ditambahkan 8 lagi sehingga total menjadi 18 kementerian dan lembaga. Tambahan 8 kementerian tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, serta opsi terbuka untuk kementerian lain. Hal yang mendasari adanya revisi pada pasal 47 ayat 2 ini adalah saat UU TNI dibuat pada tahun 2004 lalu, semua badan-badan atau lembaga seperti BNPT, KKP, BNPB, Kejaksaan Agung dan sebagainya masih belum ada, sehingga perlu dimutakhirkan dan diperbarui menyesuaikan kondisi. Tidak hanya itu, usulan-usulan tersebut dilandasi pada kenyataan bahwa banyak prajurit aktif TNI yang memiliki wawasan tentang kepentingan nasional serta keahlian yang dibutuhkan kementerian atau lembaga tertentu. Prajurit TNI aktif yang masuk kementerian atau lembaga adalah mereka yang memang memiliki keahlian yang dibutuhkan sehingga tidak asal menduduki jabatan sipil. Kemudian hal lain yang mendapat perubahan adalah pasal 13 ayat 1 tentang kedudukan Panglima TNI yang semula bertuliskan TNI dipimpin oleh seorang Panglima, direvisi menjadi TNI dipimpin seorang Panglima berpangkat bintang 4 yang berada langsung di bawah Presiden. Perubahan pada pasal ini akan menempatkan Panglima TNI tidak lagi di bawah Kementerian Pertahanan melainkan langsung di bawah Presiden. Perubahan lain yang terlihat menonjol adalah pasal 7 ayat 2 tentang penambahan tugas pokok TNI untuk operasi militer selain perang atau OMSP. Jika dalam UU TNI sebelumnya hanya tertuang 14 butir tupok TNI, dalam draft revisi bertambah menjadi 19 butir. Di antaranya adalah penanggulangan ancaman siber, penegakan hukum wilayah laut dan udara, memberikan perlindungan terhadap WNI dan kepentingan nasional di luar negeri, membantu pemerintah dalam penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Presiden untuk mendukung pembangunan nasional. Sebenarnya jika dicermati pada penambahan tupoksi TNI di pasal 7 ayat 2 bukan sesuatu yang berlebihan, karena selama ini apa yang tertuang pada pasal tersebut sudah berjalan, hanya saja dalam RUU TNI yang baru hal tersebut lebih dipertegas lagi sehingga dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi TNI untuk mengambil tindakan. Namun sejumlah elemen pegiat HAM yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil atau KMS menentang perubahan UU TNI yang sedang digodok tersebut. Mereka beralasan jika revisi UU TNI akan berpeluang mengembalikan duifungsi ABRI. Bagi mereka, militer tidak dirancang untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Menjawab hal itu, Mabes TNI minta agar revisi UU TNI tidak ditanggapi berlebihan, karena selama ini keterlibatan TNI dengan lembaga-lembaga yang dimaksud tidak membuat duifungsi ABRI kembali. Sebaliknya, langkah TNI ini adalah jawaban dari berkembangnya spektrum ancaman yang tidak lagi bersifat militer seperti cyber war, pandemic war, disinformation war yang semuanya bersifat hibrid. Kemudian hal yang perlu diketahui, prajurit TNI sejak awal memang dilatih untuk berpikir taktis, cepat, tanggap dan memiliki kedisiplinan organisasi yang baik. Apalagi, TNI sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara menduduki posisi teratas sebagai institusi yang paling dipercaya masyarakat. Sehingga, dengan adanya revisi UU ini, diharapkan TNI dapat memberikan kontribusi lebih dan semakin profesional dalam mengawal serta menjaga kedaulatan negara dari berbagai potensi ancaman. Sebagai contoh, dalam kasus penanganan COVID-19 lalu, keterlibatan TNI dalam penanggulangan pandemi berdampak signifikan pada pemulihan negara. Sejalan dengan pandangan TNI, Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi minta kepada masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dengan adanya revisi UU TNI.
Menurutnya, pemutakhiran doktrin pertahanan non-konvensional seperti perang hibrid atau perang yang tidak dideklarasikan saat ini memang perlu dilakukan. Hal ini untuk mempertegas dan memberikan payung hukum kepada TNI agar dapat merespon ancaman yang dinilai membahayakan keselamatan bangsa. Di lain sisi, DPR RI juga akan tetap mengawal jalannya supremasi sipil agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.